Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Latsar 2022 Open the Window 3, 2, 1. Baik, di sini ada 3 narasumber kita, orang-orang hebat semua, yaitu dosen Universitas Tengku Umar yang terletak di Aceh Barat. Dari ketiga narasumber ini ada 2 bapak-bapak dan 1 ibu-ibu. Oke, langsung saja saya ke Bapak Firman Parlindungan. Boleh Pak diperkenalkan beserta gelarnya Pak? Oke, nama saya Firman Parlindungan PhD, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tengku Umar. Ya, langsung saya ke pertanyaan karena di sini podcast ini adalah berkaitan dengan evaluasi penerapan pelayanan publik. Di sini Bapak bisa ceritakan terkait penerapan pelayanan publik di Universitas Tengku Umar, baik dari sisi input maupun proses maupun outputnya. Kira-kira Bapak akan menjelaskan pelayanan publik apa Pak yang bisa Bapak jelaskan di Universitas Tengku Umar? Ya, kalau bicara tentang pelayanan publik, mungkin saya lebih tertarik bicara tentang sistem kepegawaian ya, karena langsung berkaitan dengan dosen. Walaupun ada di unit layanan terpadu begitu, tapi itu lebih untuk mahasiswa. Tapi dalam kesempatan ini mungkin SIMPEK ya, sistem kepegawaian akan lebih relevan. Lebih ke SIMPEK Pak ya. Kenapa itu Pak SIMPEK Pak? Ya, jadi sistem kepegawaian itu sebenarnya kan dibuat untuk pengelolaan data dosen maupun tendik dalam bentuk digital ya, akan memudahkan gitu. Nah, tapi sayangnya sistem itu belum dimanfaatkan secara optimal gitu ya. Penggunaannya belum optimal, pemanfaatannya juga belum optimal. Dari segi input, dosen dan tendik sudah diminta atau diwajibkan untuk mengisi data dalam SIMPEK, baik itu data personal, data kepegawaian, data kepangkatan, fungsional, dan lain-lain termasuk prestasi akademik dan non-akademik. Tetapi sayangnya kan dalam praktiknya SIMPEK itu seperti apa ya? Seperti hanya Google Drive saja yang tidak dimanfaatkan gitu. Jadi hanya untuk basis pengumpulan data tapi tidak dimanfaatkan. Misalnya kalau ada keperluan pihak keuangan misalnya, mereka perlu, ini perlu SK dosen untuk disampaikan ke bank tertentu misalnya. Nah, pihak keuangan akan minta SK itu langsung ke dosennya, sehingga dosen siapapun itu harus kembali mengumpulkan SK secara manual ke pihak keuangan. Padahal kalau ingin dimanfaatkan secara optimal, pihak keuangan kan bisa saja langsung mengakses SIMPEK melalui kepegawaian begitu, retrieve semua SK dosen yang dibutuhkan, kemudian disampaikan ke pihak bank tanpa harus berulang kali menghubungi atau meminta dosen untuk mengumpulkan SK. Jadi selama saya di UTU itu mungkin udah lebih dari itu Pak ya. Gimana? Tidak terkoneksi berarti Pak ya, pemasukan data itu tidak terkoneksi ke instansi-instansi subinstansi yang lain gitu Pak ya? Ya, ke bagian-bagian tertentu itu memang tidak diintegrasikan ya tadi ya, karena pemanfaatannya tidak optimal. Jadi itu hanya sebagai bank data saja tapi tidak pernah dimanfaatkan oleh entitas-entitas yang terkait di UTU begitu. Oke, berarti di situ SIMPEK tidak terkoneksi, intinya ke sana Pak ya, untuk di Universitas Tengku. Ya, untuk selanjutnya saya ke narasumber yang kedua, ini tidak kalah hebatnya, yaitu di sini tertulis Ibu Reski Malia. Silakan Bu disebutkan nama beserta gelarnya. Baik Pak Mahmud, perkenalkan nama saya Reski Malia, lulusan Magister Teknik Sipil Unsyah, berarti Reski Malia MP.
Baik Pak, jadi rencananya saya hari ini akan menjelaskan tentang websitenya UTU, yaitu utu.ac.id. Mungkin kalau ke saya lebih ke websitenya ini, kalau menurut saya pribadi sangat informatif ya. Maksudnya di sini dari websitenya aja kita bisa tahu profilnya UTU sendiri, baik itu sejarah, visi misi, lambang dan lain sebagainya. Kemudian adanya akademik juga, fakultas apa aja yang ada di UTU, kemudian lembaganya, program kampusnya, dan dokumen-dokumen apa saja yang ada di UTU. Kalau saya secara pribadi cukup tertarik dengan dokumen-dokumen ini. Jadi jika kita perlu dokumennya, kita tidak perlu lagi ke bagian kepegawaian yang untuk meminta dokumen-dokumen tersebut. Kemudian kita bisa tahu juga undang-undang dan peraturan dari UTU sendiri. Kemudian dari website ini juga kita bisa mengetahui pengumuman baik itu mahasiswa, kampus, kemudian berita-berita juga. Nah, dari website ini sendiri saya bisa tahu bahwa informasi dari UTU itu cukup banyak, dan website ini bisa diakses oleh siapa saja, misalnya dari orang lokal ataupun orang yang dari luar UTU ingin mengetahui bagaimana sistematika di UTU, atau mungkin pengumuman yang terbaru, atau mungkin ada mahasiswa baru yang ingin berkuliah di UTU. Jadi di situ informasinya sangat informatif menurut saya pribadi, Pak. Oke, ya, untuk Bu Reski Malia sudah menjelaskan ya, ada pelayanan publik yaitu website UTU, sudah cukup informatif ya. Saya langsung ke narasumber ketiga, yaitu Bapak Rifansyah ya. Boleh Pak disebutkan nama lengkapnya beserta gelar, Pak? Baik, terima kasih Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Rifansyah Suhendra SKM MT. Saya merupakan dosen dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan salah satu dari sistem pelayanan publik berbasis digital di UTU, yaitu sistem PINTO. Mana PINTO ini adalah singkatan dari Pusat Informasi Teguh Umar. Nah, di sistem PINTO ini merupakan salah satu wujud implementasi dari pelayanan publik berbasis digital, di mana di sistem ini tempat berinteraksi antara dosen dan mahasiswa, baik itu dalam hal pembelajaran, perkuliahan, hingga proses tugas akhir. Oh ya, berarti kalau di tempat lain tuh mungkin namanya sistem informasi akademik, kurang lebih Iya, begitu Pak ya? SIAKAD, ya betul Pak. Interaksi semacam dengan mahasiswa, antara mahasiswa, dosen begitu Pak ya? Untuk Iya, sistem betul Pak. perkuliahan. Oh ya, kalau di Universitas Tengku Umar berarti namanya PINTO. Mungkin bisa dijelaskan terkait penerapannya di kampus UTU sendiri. Ya, terkait penerapan sistem ini sudah sangat mumpuni ya untuk dalam hal memfasilitasi perkuliahan hingga tugas akhir. Contohnya pada saat ini ya, mahasiswa dalam proses pengisian KRS yang nantinya akan diterima oleh pembimbing akademik masing-masing. Nah, nanti setelah ini di sistem PINTO ini juga akan difasilitasi untuk proses perkuliahan, di mana si dosen dapat dapat menampilkan mata kuliah ataupun bahan ajaran di sistem tersebut, dan dapat memberikan nilai nanti di akhir semester. Sistem PINTO ini sendiri Pak, apakah sudah mungkin berlaku terkait beban kerja mengajar Pak? Seperti diketahui di dunia akademik ini, beban mengajar misalnya Pak ya, ini saya kurang paham juga karena ini saya bukan dosen ini kan, tidak lebih dari 16 SKS. Nah, nanti kalau ada yang lebih bagaimana Pak penerapannya terkait PINTO ini? Ya, sepengetahuan saya untuk beban kerja maksimal ini secara otomatis nanti akan ditolak oleh sistem jika suatu beban dosen ini melebihi dari maksimal, yaitu 16 SKS gitu Pak. Ya, berarti sudah maksimal Pak, luar biasa di Universitas Tengku Umar dalam penerapan pelayanan publik ya. Ya, di sini juga bergabung Ibu Safrika. Mungkin diperkenalkan Bu nama lengkap dan gelarnya. Pak, nama saya Safrika SPMM. Saya juga merupakan dosen dari Universitas Teguh Umar yang
tugas di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Ya, dari ketiga narasumber ini Bu, saya minta bantu nih Bu di dalam podcast kali ini untuk analisis dan kesimpulannya Bu terkait penerapan pelayanan publik yang berbasis digital di Universitas Tengku Umar. Terima kasih Pak. Jadi berdasarkan setelah kita mewawancarai ya dari beberapa orang, dapat dianalisis bahwa sebenarnya ini terkait dengan manajemen ASN ya, yang merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban kepegawaian itu termasuk ke pelayanan publik. Nah, juga di sini ada kaitannya dengan literasi digital ya Pak ya. Setelah kita mendengar beberapa narasumber tadi, itu adalah di mana literasi digitalnya kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui komputer. Jadi kalau kita lihat di Universitas Tengku Umar ini, di mana manajemen ASN dan pelayanan publik itu sudah luar biasa. Saya sudah ada lebih saya ada peningkatan dibandingkan dengan universitas lainnya kalau kita lihat. Nah, ini dibuktikan dengan beberapa sistem beberapa aplikasi yang ada di website yang terhubung dengan fakultas ataupun dengan prodinya. Di mana yang tadi kita lihat bahwa ada akun Pintu yang ini juga atau pengamat langsung terhadap dosen dan mahasiswanya. Kemudian ada juga Simpek yang juga sangat berfungsi terhadap kepegawaian yang ada di Universitas Tengku Umar. Nanti juga ada tadi website ya, di mana ini tidak hanya berfungsi untuk pegawai keseluruhan yang ada di Universitas Tengku Umar, tapi juga website ini berfungsi terhadap masyarakat umum yang ingin akses dan ingin mencari tahu bagaimana sih yang sebenarnya Universitas Tengku Umar. Namun di balik itu semua tentu ada beberapa yang dapat kita sarankan untuk perbaikan ke depan. Mana di Simpek ini sekarang kita tahu bahwa sistem kepegawaian sekarang sudah berupa website, namun juga ada beberapa hal yang masih dibutuhkan berkas-berkas manual, seharusnya ini dihindari. Yang kemudian juga ada akun Pintu ya. Akun Pintu ini peralihan dari SIA UTU ke Pintu UTU ACID. Ini merupakan sistem peralihannya, di mana juga masih banyak kekurangan. Salah satunya di manajemen pengelolaannya yang masih banyak kita temui. Hanya saran-saran dari para dosen yang masih ada kendalanya dalam aksesnya. Kemudian juga website di sini kita banyak mendapatkan saran, kita melihat kekurangan juga ada di websitenya. Salah satunya ada beberapanya, dua di antaranya adalah disarankan di mana seharusnya ada menu di website itu Pak, yang sebenarnya ada akun YouTube-nya, karena kita lihat di atas menunya itu ada akun Facebook, ada akun Instagram, seharusnya ada akun YouTube, di mana ini merupakan bisa menjadi daya tarik tersendiri video-video kegiatan mahasiswa yang bisa kita share langsung di websitenya tanpa harus mengakses YouTube spesialnya kita akses YouTube, tapi Kak ini langsung di websitenya karena ada Facebook, ada Instagram yang nggak ada YouTube-nya. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu sudah membantu di podcast kali ini dalam memberikan kesimpulan dan analisisnya. Ya, saya kira itu terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini dan analis Ibu Safrika. Saya izin nanti podcast ini saya upload di YouTube saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan Bapak Ibu semua. Berkenan Pak. Bagi hasil Baik, Pak ya. terima kasih. Podcast kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Close the window 3, 2, 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.